Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Zuri De Gading dari kelas 1B dengan NIM P05120221083. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem kardiovaskular dan sistem pernapasan atau disebut dengan respirasi. Sistem kardiovaskular. Sistem kardiovaskular itu sistem tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Sistem transport tubuh yang membawa gas-gas pernafasan, nutrisi, hormon, dan zat-zat lain ke dan dari jaringan tubuh. Komponen sistem kardiovaskular itu yang pertama ada darah, jantung, pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada arteri, vena, dan kapiler. Jantung. Lapisan dinding jantung itu ada endokardium, miokardium, epikardium, dan perikardium. Juga ada endokardium. Endokardium itu ada endotel, jaringan ikat subendotel, lapisan otot tipis. Ada miokardium, yaitu lapisan otot yang paling tebal. Ruang jantung ada 4. Atrium, serambi kanan, vertikal bilik kanan, atrium kiri, dan vertikal kiri. Seperti gambar berikut. Katup jantung. Katup atrioventrikular kanan atau katup tricuspidalis antara atrium dan vertikal kanan. Katup atrioventrikular kiri atau katup bituspidalis antara atrium dan ventrikel kiri ada katup semilunaris apulmonalis dan juga ada katup simulanuris aorta. Sebagai gambar, ada sirkulasi jantung. Yaitu ada atrium, yaitu menerima darah dari vena. Ada ventrikel, memompa darah dari arteri. Lapisan darah melalui jantung diatur oleh katup yang membuka ke satu sisi aliran darah, hanya mengalir satu aliran darah. Darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Atrium kanan melalui vena cava menuju ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Dari vertikal kanan darah dipompa menuju paru-paru melalui katup semilunaris pulmonalis. Darah teriksigenasi dari paru-paru ke atrium kiri yang kemudian ke ventrikel kiri melalui katup bicuspidalis. Dari ventrikel kiri darah dialir melalui katup simularis aorta ke aorta ke seluruh tubuh. Kontrol intrinsik. Kontrol intrinsik itu ada denyut jantung. Kontrol intrinsik itu pacu jantung dari nodus sinusoidalis atau NSA dari atrium kanan gelombang diantarkan ke seluruh dinding atrium kontraksi atrium. Nodus atrioventricularis atau NAV. Serabut ventrikel di berkas HIS, rangsangan dan kontraksi vertikal menyebar ke seluruh jantung. Ada kontrol intrinsik, yaitu diatur oleh pusat jantung di medula oblongata saraf simpatis dan parasimpatis inferius. Pembuluh darah, yaitu ada kapiler, arteri, vena, ini pembuluh darah. Seperti pada gambar, tempat ada pertukaran nutrisi udara, hormon, dan metabolit. Kalau di arteri itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena itu pembuluh darah balik mengalirkan dari darah kembali ke jantung. Yang dinding pembuluh darah itu ada tunica, tiintina, tunica media, tunica adventitia. Ada juga arteri. Arteri itu ada elastik atau besar, muskular atau medium, arteriola atau kecil, yang mempunyai juga lapisan seperti tunica, intima, media, adventitia. Kalau vena itu tunica media lebih tipis daripada arteri. Dinding venanya juga lebih tipis daripada arteri. Beberapa vena mempunyai katup untuk mencegah aliran balik. Arteriola, kapiler, dan venula. Kalau arteriola itu mengatur volume aliran darah. Kapiler diameter kecil, dinding tipis, tempat pertukaran udara atau nutrisi ada 2, yaitu ada continuous dengan contoh CNS, PNS, otot, dan juga discontinuous dengan contoh glomerulus, ginjal sebagai besar jaringan. Venula postkapiler, tempat lewatnya sel darah sensitif terhadap serotonin atau histamin, meningkatkan permeabilitas cairan dan sel darah selama reaksi alergi dan inflamasi. Tidak ada tunika medis jati yang hanya ada 1-2 lapis otot.
sinusoid. Dinding tipis mempunyai kapiler yang tidak komplit, mempunyai diameter besar. Di hati, nodus limfatikus, jaringan hemotropik, sepertisum, sumsum tulang, dan limfa. Dan juga ada sistem pernapasan atau respirasi. Sistem respirasi pada manusia. Sistem pernapasan pada manusia itu mencakup dua hal, yakni organ pernapasan dan mekanisme pernapasan. Urutan saluran pernapasan adalah organ-organ pernapasan pada manusia. A. Ada rongga hidung atau cavum nasalis, yaitu hidung yang terdiri dari lubang hidung, rongga hidung, dan ujung rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Banyak hidung juga banyak memiliki kapiler darah dan selalu lembab dengan adanya lendir yang dihasilkan oleh mukosa. Rongga yang hidung berlapis selaput lendir, di dalamnya terdapat kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, maksudnya sebasea, dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir ini berfungsi untuk benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Selain itu juga terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi untuk menyaring partikel kotoran yang mempunyai banyak kapiler yang masuk bersama udara. Juga terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk udara yang masuk. Ada tenggorokan atau faring. Udara dari rongga hidung masuk ke faring itu, yang faring juga merupakan ruang di belakang rongga hidung. Juga jalan masuknya udara dari rongga hidung. Faring itu mempunyai dua cabangan, yaitu saluran pernapasan atau nasopharynx pada bagian depan, dan ada juga saluran pencernaan oopharynx yang pada di bagian belakang. Ada juga laring. Pada bagian belakang faring atau posterior terdapat laring atau tekak. Laring itu terdiri dari atas tulang rawan, yaitu jakun, epilotis, tulang rawan penutup, dan tulang rawan trikoid atau cincin stempel yang letaknya paling bawah. Di dinding laring itu juga bagian dalam tempat terletaknya pita suara atau pita vokalis. Yang maksudnya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara itu bergetar dan terdengar sebagai suara. Maka ketika makan sambil berbicara dapat mengakibatkan makanan masuk ke saluran pernapasan itu, karena saluran pernapasan pada saat berbicara itu akan terbuka. Ya, walaupun demikian, saraf kita akan mengatur agar peristiwa menelan, bernapas, dan berbicara tidak terjadi bersamaan sehingga tidak mengakibatkan gangguan kesehatan. Dan juga trakea. Trakea itu juga disebut batang tenggorokan, yang merupakan pita yang tersusun atas otot polos dan tulang rawan yang berbentuk huruf C pada jarak yang sangat teratur. Dinding trakea itu tipis, kaku, dan silianya selain itu juga tersusun atas 3 lapisan jaringan epitel yang dapat menghasilkan lendir yang berguna untuk menangkap dan mengembalikan benda-benda asing ke hulu saluran pernapasan yang sebelum masuk ke paru-paru bersama udara pernapasan. Ada juga bronkus. Bronkus itu adalah cabang batang tenggorokan yang jumlahnya sepasang. Yang satu menuju ke paru-paru kiri dan yang satunya lagi menuju paru-paru kanan. Dinding bronkus itu terdiri dari lapisan jaringan ikat, lapisan jaringan epitel, otot polos, dan cincin tulang rawan. Kedudukannya bronkus yang menuju ke kiri lebih mendatar daripada ke kanan. Ada juga bronchioles, yaitu cabang dari bronkus. Dindingnya itu lebih tipis dari saluran lebih tipis bronchioles yang bercabang-cabang yang menjadi bagian yang lebih halus. Ada juga alveolus. Alveolus itu yang seperti anggur-anggur itu, yaitu saluran akhir dari saluran pernapasan yang berupa gelembung-gelembung udara itu. Dinding alveolus itu juga sangat tipis, setebal selapis sel, lembab, dan berdekatan dengan kapiler-kapiler darah. Ada juga paru-paru atau pulmo. Paru-paru itu terletak dalam rongga dada, dibatasi oleh otot dada dan tulang rusuk, yang pada bagian bawah dilapisi oleh otot diafragma yang kuat. Paru-paru itu juga merupakan himpunan dari bronchioles, saccus alveolaris, dan alveolus. Ada juga mekanisme pernapasan manusia. Ada 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada itu merupakan pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk.
mekanismenya ada dua, yaitu fase inspirasi atau inhalasi yang menghirup udara, dan fase ekspirasi atau ekshalasi, yaitu yang mengembuskan udara. Kalau fase inspirasi itu dalam pernapasan dada, ini fase yang merupakan kontraksi otot antar tulang rusuk sehingga rongga dadanya membesar, yang akibatkan tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, yang sehingga udara luar itu kayak oksigen banyak masuk. Sedangkan fase ekspirasinya itu fase yang merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk, yang sehingga rongga dadanya menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada itu menjadi lebih besar daripada tekanan luar, yang sehingga udara dalam rongga dada itu yang kayak karbon dioksidanya juga keluar. Ada juga pernapasan perut. Pernapasan perut itu pernapasan yang mekanismenya melibatkan aktivitas otot-otot diafragma yang membatasi rongga-rongga perut dan rongga dada. Mekanismenya tetap sama kayak tadi, ada yang inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi dalam pernapasan perut itu pada fasenya otot diafragma itu berkontraksi, yang sehingga diafragmanya mendatar, yang mengakibatkan rongga dada itu membesar dan tekanan kecilnya udara itu keluar masuk. Sedangkan ekspirasi itu fase yang berelaksasinya otot diafragmanya itu kembali ke posisi semula mengembang, yang sehingga rongga dadanya mengecil dan tekanannya menjadi lebih besar, yang mengakibatkan udara keluar dari paru-paru. Nah, segitu saja hasil video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.